Ini speak up. Salah itu nomor 2, nggak akan jadi masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat umat, balik lagi nih di podcast PAI Umat yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram salah satunya. Dan saat ini bersama saya Pia Kamalia Kartika akan membahas topik yang cukup menarik, bagaimana kita akan mengenal atau mengupas secara tuntas bagaimana wajah baru Fakultas Teknik yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram, tepatnya di tahun 2025. Saat ini sudah bersama saya narasumber, yaitu dekan dari Fakultas Teknik, Bapak Dr. Insinyur Haji Aji Sailendra Ubaidillah ST MSc. Begitu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Tadi saya dengar-dengar ada kegiatan seminar internasional tuh Pak. Ya, itu sebenarnya seminar kuliah pakar aja, tapi rasanya internasional. Rasanya Karena internasional. narasumbernya yang datang langsung itu 2 orang, yang satu pakar perkotaan dari Belanda, yang satu dari Belgia. Oke. Nah, akhirnya Pak Rektor buka. Tadi sampai jam berapa Pak acaranya? Ini lagi makan siang, saya diajakin makan siang. Saya bilang nggak bisa, saya ikut. Ya, Mengkhususkan waktunya gitu ya untuk di sini. studio podcast yang ada di PAI Umat. Terima kasih Bapak atas keluangan waktunya kami ucapkan begitu. Dan teman-teman, mungkin ini akan menjadi topik yang sangat menarik dan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekiranya mencari atau minat buat melanjutkan studi perguruan tinggi begitu, khususnya untuk yang ada di Fakultas Teknik begitu Pak. Salah satunya untuk ikut bergabung bersama kami nanti di Fakultas Teknik tahun ajaran 2025-2026 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke Bapak, ngomongin soal bagaimana wajah baru yang ada di Fakultas Teknik gitu di tahun ini, kira-kira dari persepsi Bapak, Fakultas Teknik itu secara umumnya itu seperti apa sih menurut Bapak? Berarti kita buka sejarahnya sedikit. Ya kan? Setelah yang pertama kali teknik sipil dibuka bersamaan dengan kampus ini, tahun 2001 D3 Teknik Pertambangan dibuka, bukan atas permintaan kita, tapi atas permintaan UNMON, supaya orang-orang yang masuk sana sebelumnya kesini dulu. Oke. Supaya orang-orang lokal tidak hanya jadi tenaga kasar. Berlanjut dengan waktu, berarti sudah 2 kan? Tahun 2006 terus berdiri Perencanaan Wilayah dan Kota S1 PWK. S1 PWK. Alhamdulillahnya pada saat itu kita juga satu-satunya hanya di sini. Kalau nggak salah yang kedua di Uncen sama di Sulawesi Utara di Manado. Sekarang ada lagi satu di UIN Makassar. UIN Makassar untuk PWK. Untuk PWK, jadi 4 sama kita. Nah, terus tahun 2000 itu udah berapa tuh? Udah 3 ya? Udah 3. Tahun 2019 D3 menelurkan S1 Teknik Pertambangan. Teknik Pertambangan. Dosennya semua lari pindah ke situ. Dan kita saya waktu itu masih 2019 masih sekolah. Terus saya balik suruh pegang lagi D3. Nah, dari situ kita tata ulang, dosen kita tambah. Nah, teman-teman yang kerja di tambang saya teleponin, ayo ngajar sini. Terus yang ngajar lama-lama juga balik. Alhamdulillah tahun 2021 STI berdiri. Sistem Teknologi Informasi. Lantas ini mahasiswanya banyak semua nih, yang terakhir ini terimanya 2 kelas, 3 kelas minimal. Itu di tahun berapa Pak kemarin? Mulai tahun kelas sipil memang udah tandingannya UNRAM ya, cuma UNRAM yang bisa nandingin sipil.
PWK kan juga karena cuma satu-satunya nggak ada tandingannya. D3 cuma ada satu di sini yaitu di NTB, yang sekarang gabung dengan Mandalika. Jadi FKIP terus gabung jadi Mandalika ya. Tapi pun itu D3 hanya D3. Lantas tahun 2021 STI, 2024 D3 ini karena yang ngajar praktisi dari teman-teman geologis di luar, komitmennya semuanya nih, ayo kita giniin geologi, mau dia. Berdirilah tahun 2024. 2024 Ya. geologi. Di SK kan SK-nya 2020, tapi memang nggak mudah karena harus NIDN dulu kan, karena aturannya itu. Nah, 2024 berdirilah geologi. 2024 berdiri geologi, S1 teknik geologi, terusannya pada bulan lalu, bulan ini, karena memang kita bukan over ya, banyak minat dan keperluan bertambah, keperluan dosen bertambah, keperluan ruang kuliah bertambah. Itu kuliah sampai jam 10 kemarin itu sempat. Malam. Akhirnya runding dikasih ruangan lebih untuk mengajar sehingga sampai jam 6 aja sekarang itu. Oh, berarti geologi yang awalnya kemarin dibuka di tahun 2024 peminatnya udah membeludak. Berarti kurang lebih yang ada di Fakultas Teknik untuk program studi sekitar ada 6 prodi. Ada 6 dan 6-nya aktif. Semuanya. Ya. D3 tambang itu angkatan-angkatan terakhir, termasuk angkatan yang sekarang itu malah saya kepenginnya kalau bisa tugas akhir dulu, baru PKL. Oh, jadi kayak fokus untuk ngerjain tugas akhirnya dulu. Iya. Baru PKL kalau bisa. Kenapa? Karena pada saat mereka PKL yang sekarang ini semuanya diterima kerja. Mereka mau. Saya bilang, Pak, izin Pak, saya mau perpanjang 1 bulan lagi, 2 bulan. Oh ya silakan. Terus Pak, perpanjang 1 bulan begini aja, perpanjang aja terus nanti saya yang tanda tangan di sini saya urus. Malah saya gituin, malah pulang semua, nggak berani. Jadi disangkanya saya bercanda kan, padahal saya serius. Nah itu kan ada jeda di situ, rugi kita. Benar. Bisa dimasuk orang lain, bisa apa, tapi ya alhamdulillah yang kemarin itu semuanya diterima, semuanya balik lagi setelah ngerjakan tugas akhirnya. Jadi itu salah satu alasan Bapak kenapa pengen untuk mengerjakan tugas akhir dulu baru ke PKL. Karena kebanyakan mahasiswa langsung ikut rekrutmen lah, dapat dari kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa instansi. Ditambang semuanya, dan ditambangnya itu di Morowali, Jauh-jauh. di Sulawesi, di Kalimantan malah. Ada sih 2 orang di sini, tapi harusnya yang di sini, tambang-tambang di sini harusnya terima lebih banyak. Karena percuma mereka, nggak ada gunanya di sisi kita ya, di sisi edukasi kalau mereka nggak terima dari kita. Masa CSR cuma beli bangku, beliin karpet masjid, buatin irigasi, di bidang pendidikan mana? Jadi cukup luar biasa sekali sih pembaruan dari tahun ke tahun dari Fakultas Teknik salah satunya memajukan atau membangun banyak program studi yang istilahnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah Pak Rektor itu sangat mendukung ya. Jadi besok tanggal 3 Mei tanggal 3 besok Wakil Menteri itu datang untuk peletakan batu pertama gedung Fatek yang baru. Oke. Sekarang di belakang MAN 3 tuh. Nah, sekalian Pak Rektor sekalian itu mereka launching Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran berbarengan berarti. Berbarengan Wakil Menteri yang dari Muhammadiyah ya. Insya Allah luar biasa. Nah kemudian kalau boleh tahu kita ngomongin soal transformasi atau perubahan dari Fakultas Teknik dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2025 ini, kira-kira menurut Bapak apa saja sih pembaruan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik khususnya di tahun ini? Kemudian apa yang membedakan dengan tahun sebelumnya? Yang jelas kita program baru ada. Lantas kemarin kita baru akreditasi teknik sipil baik sekali. Di tengah-tengah kekurangan dokter, kekurangan ruang kelas, tapi masih bisa dinilai baik sekali. Itu semangat. Jadi
eh, tidak ada yang tidak bisa. Besok asesmen lapangan ada lagi mengakreditasi PWK, target kita unggul. Dan teman-teman alhamdulillah kompak di situ, lebih kompak daripada yang dulu. Nggak ada dia mau ribut-ribut, ya kan. Mereka semuanya fokus mana untuk majukan prodinya masing-masing. Kalau saya kan cuma pelayan, melayani apa yang diinginkan. Kalau dari akademisi, mohon maaf Bapak saya potong, kalau dari akademisi yang ada di Fakultas Teknik, secara keseluruhan sivitas akademisnya berapa orang, Bapak? Berapa ya? Kalau saya nggak salah 50. 50-an orang secara keseluruhan. Kalau saya nggak salah angkanya. Ya. Oke, bisa dilanjut Bapak, kira-kira apa aja tadi pembaruannya? Salah satunya tadi ada akan akreditasi dari prodi PWK, kemudian apa lagi Bapak? Jadi, kalau kita lihat di samping kekurangan-kekurangan yang kita punya, kita lihat ternyata bisa kita masih akreditasi baik sekali. Dan dari situ kita juga berpikir bahwa tidak ada yang tidak bisa. Manusia itu hanya dibatasi oleh imajinasinya sendiri. Nggak ada yang bisa batasin dia, hanya imajinasinya dia sendiri. Makanya kan sering orang-orang tua kita bermimpi deh setinggi langit. Tapi jangan juga terlalu tinggi, kita jatuhnya sakit. Nah, cuman memang itu karena yang membatasi manusia adalah imajinasinya sendiri. Sehingga penting tuh buat kita tuh bisa think globally, act locally itu penting. Jangan takut untuk keluar dari zona tidak nyaman. Banyak orang di sini takut dari zona sehingga tidak berani menyuarakan umpamanya secara kritis. Karena dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Semuanya berkaitan di situ. Kemudian Bapak kalau boleh tahu, kalau secara pendekatan baru dalam sistem pembelajaran atau metode belajar yang lebih adaptif terhadap teknologi masa kini, apalagi pasar kita sekarang untuk penerimaan mahasiswa baru adalah generasi Z, di mana anak-anak Gen Z ini Bapak sangat amat kritis terhadap perkembangan zaman, terkhusus teknologi yang semakin canggih begitu. Kira-kira apakah ada pembaruan dalam metode belajar yang digunakan oleh akademisi yang ada di Patek atau seperti apa? Jadi jangan lupa ya Kak, saya itu praktisi juga, akademisi juga. Saya dulu geologisnya di Nyuma. Jadi itulah keuntungannya kalau kita undang praktisi ngajar. Iya. Jadi dia tahu tuh mana yang titik beratnya penting, mana yang tidak penting, mana yang harus dieksekusi, ini eksekusi belakangan. Contoh umpamanya kita mau mendirikan gedung Fatek nih. Iya. Kalau kita takut berpikir besar, gimana mau jadi besar? Wah, gimana nanti kalau tutup, kalau mahasiswanya nggak ada, ya nggak usah buka kampus kalian. Ya. Karena masih takut. Iya. Mengelola keuangan kampus yang besar, tetap harus menggunakan pihak ketiga. Sehingga segala sesuatunya walaupun mahasiswanya nyicil, tapi kebutuhannya bisa dipenuhi di awal. Gunakan itu, bab nanti kita mesti kasih mereka sedikit, itu namanya kita hidup sosial. Kalau manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial. Memang harus dibagi-bagi. Rezeki itu nggak bakal bisa dinikmatin sendiri, nggak boleh juga. Jadi itu tadi, pertama gimana kita mau besar. Kalau berpikir besar aja kita takut. Jadi yang perlu dirubah adalah bagaimana mindset kita. Iya, sama mahasiswa-mahasiswi ini. Saya kalau di depan kelas itu begini bilangnya. Siapa yang bisa jual diri SIDE semua? Kalau bukan SIDE sendiri. Iya. Kan nggak ada. Oke ya, kita deal. Kalau yang duduk di belakang, di semua itu berarti mereka ingin ditanya yang maju ke depan. Nggak ada lagi yang duduk di belakang. Semua duduk di depan. Semua maju. Yang di belakang, duduk di depan semuanya. Oh nggak bisa, yang duduk di belakang, yang di belakang. Dan saya tanya terus. Nanti di tempat pekerjaan itu yang dipakai itu ilmunya hanya 20%, Mbak. 20% dari teori yang kita dapatkan di kelas. Dari teori yang sudah dapat di kelas. Bayangkan kalau SIDE hanya dapat 30% di kelas. 20% dari 30%-nya SIDE. Makanya kalau di kelas itu kalau ada yang main-main, tegasin. Kalau main di luar ya, nggak masalah. Kalau mau cuma C, datang aja deh, Pak saya mau C, ini saya kasih. Nggak perlu kuliah. Nggak perlu kuliah, nggak perlu gitu.
Toh juga tapi kita sadarkan mereka bahwa C itu nggak akan dipanggil untuk wawancara. Wawancara aja dia nggak dipanggil, gimana mau dapat kerja? Itu kasih tahu di depan. Jadi memang tidak ada di agenda saya mempersulit hidupnya mereka. Nggak ada. Nah, tapi satu lagi, pada saat mereka belajar, kita kasih tahu caranya belajar. Belajar itu contohnya membaca, menulis, menggambar, dan berhitung. Tanpa ini semua mereka tidak belajar. Jadi koreksi masing-masing. Ya, sehingga umpamanya lagi membaca, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi ada SQ 3R namanya. Sebelum kita membaca, kita survei dulu apa yang mau kita baca. SQ, terus kita Q-nya itu questions. Bagaimana setelah itu kita menanya apa yang kita mau cari pada membaca itu. Ya kan? Lantas ada 3R ini, SQ 3R. Bukan saya nih yang ngomong di Harvard ini. R yang pertama itu read. Read itu tidak boleh membaca terlalu cepat. Pancasila satu kan manis satu waktu dan lima nggak begitu, ya kan? Tapi satu ketuhanan yang maha esa tidak boleh juga terlalu lambat, orang nggak ngerti. Read yang dua kita buat riset itu terlalu kecil, sehingga pada saat nanti read yang ketiga adalah review. Pada saat mereview adalah menerangkan riset yang tadi. Nah itu kita jelaskan. Kalau kita tidak bisa menerangkan, berarti ada sesuatu dalam proses belajar kita. Jadi kita kasih kisi-kisi bagaimana mereka itu benar tahu saya udah belajar atau hanya baca WhatsApp. Saya udah belajar atau hanya lihat TikTok, gitu. Jadi tak kasih tahu mesti begitu, dan harus berani speak up. Itu bedanya antara mahasiswa kita di sini sama mahasiswa di Jawa. Apa yang membedakan, Pak? Sama mahasiswa di Jerman. Saya satu S2, saya tulis tesis saya dalam bahasa sana loh, Mbak. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Saya tulis. Bahasa itu sehingga saya lupain itu susah. Dia nempel terus di kepala padahal udah tahun kapan, ya kan? Nah, jadi kita udah keliling. Kemarin saya S3 saya di Jepang. Di Jepang. Jadi pada saat kita berdiri di depan kelas, sadarkan itu mahasiswa bahwa yang berdiri di depan kelas ini bukan ecek-ecek. Walaupun sudah nyicil. Belajar itu bayar cicil, tapi yang berdiri ini nggak semua orang. Nah itu harus kita sadarkan mereka gitu loh. Mahal loh ini loh. Nggak semua orang loh mau berdiri di depan kelas dibayar segini, kasarnya seperti itu. Kalau mereka sadar, mereka akan menghargai waktu. Kalau mereka menghargai waktu, mereka akan melakukan the best thing in every single things they do, in every single things. Jadi mereka bakal ngelakuin sesuatu yang terbaik setiap harinya. Setiap saatnya. Karena kerjaan 5 menit. Dikerjakan, mau bagus, mau jelek, mau kayak sampah. Si tuan waktu ini, masa bodoh dia. Dia tetap konsisten lewat aja. Orang tugasnya dia begitu kan. Mau ikut silahkan. Enggak juga masa bodoh. Dia bilang. Ya. Tapi kalau orang yang menghargai nikmat waktu tadi, dia akan kasih yang terbaik. Sehingga setiap detil yang dia kerjakan itu, you do the best thing you can do in every single things you do. Kalau suruh nempel yang benar, suruh nulis yang bagus. Nggak penting asal jadi, nggak begitu. Jadi itu penting mindset yang kita kasih ke anak-anak, ke mahasiswa kita. Gitu. Sehingga walaupun mereka semua punya uang loh ya. Iya. Yang di sini tuh mereka semua punya uang. Modal kerja tuh mereka punya. Walaupun mereka cicil atau walaupun mereka kuliah di Lombok, mereka nggak minder. Itu bedanya sama yang di sana di barat. Mereka berani speak up. Salah itu nomor 2, nggak akan jadi masalah. Masalah kalau mereka cuma senyum pada saat ditanya. Itu yang membedakan nanti pada saat kerja. Mana duitnya lebih banyak di dompetnya? Iya, itu yang membedakan nanti pada saat mereka masuk restoran, mereka itu bayar atau mereka yang melayani. Komunikasi yang benar. Karena 30%, 20%. Emotional quotient sisanya yang 80%. IQ hanya 20%. Ini nggak dapat, ini mahal nih. Itu Pak ya, salah satu bagaimana metode belajar yang diterapkan untuk mahasiswa di sana lebih kepada bagaimana mereka harus sadar dan menghargai setiap detail waktu yang ada.
Kemudian Itu kebanyakan diberikan oleh orang-orang praktisi. praktisi. Kebanyakan. Itu makanya praktisi boleh nggak harus S2 kan, karena apresiasi kan, karena mereka udah budaya kerjanya, etik atas kerjanya, pengalamannya gitu. Mereka nggak Dan canggung. Fakultas Teknik salah satunya memang benar-benar mengedepankan bagaimana praktisi, akademisi, ahli di bidangnya Iya, masing-masing. betul. Kemarin itu waktu apalagi sekarang Lamtek, nggak bisa dia diajak makan malam aja nggak mau, ya kan? Dijemput aja nggak mau gitu, aduh. Tapi alhamdulillah kita bisa bagus di situ kemarin. Nah, kalau boleh tahu Bapak, tadi kan kita udah ngomongin nih soal bagaimana sih metode belajar dari Fakultas Teknik sendiri untuk menerapkan mahasiswa-mahasiswa ini lebih adaptif, kooperatif, dan komunikatif begitu di kelas maupun di luar. Kemudian tadi banyak sekali beberapa program studi yang ada di Fakultas Teknik, salah satunya begitu. Kira-kira kalau dari program atau kegiatan khusus untuk mahasiswa ini kira-kira seperti apa di Fakultas Teknik sendiri? Program-program kemahasiswaan atau program-program kegiatan yang ada di kolaborasi antara beberapa Ya, instansi. betul tuh. Kebetulan kalau saya nggak salah, cuman satu yang punya Wadek 3. Wadek 3 cuma satu ya yang ada di Universitas Muhammadiyah Iya, Mataram. cuma di Fakultas Teknik. Ya. Dan beneran juga Wadek 3-nya itu bagus, ya kan, bagus sekali. Jadi memang kalau kita lihat di fakultas-fakultas besar, itu yang mengiklankan kampus itu mahasiswanya. Mahasiswa Iya, mahasiswa yang dilibatkan. disupport kegiatannya untuk mengadakan kegiatan di kampus, melibatkan orang luar ataupun mengadakan kegiatan di luar kampus. Itu kita di sini saya bilang bukan dilupakan, tetapi masih bisa dilakukan lebih banyak di situ. Kalau dalam kegiatan-kegiatan seperti salah satunya kan tadi ada pembekalan praktik kerja lapangan Bapak ya di beberapa instansi perusahaan terkait begitu. Kemudian kalau dari program khusus untuk mahasiswa seperti pengabdian kepada masyarakat mungkin atau kegiatan lainnya untuk akademisi gimana Pak? Untuk akademiknya mahasiswa. Ya tetap ya, kalau pengabdian itu karena kita teknis, jadi langsung contohnya untuk membantu pembangunan masjid di mana gitu modelnya gitu. Terus kita umpamanya itu kan dari teknik sipil. Terus kalau seandainya untuk PWK itu salah satu dosennya sering benar tuh dipanggil sama Pemda atau pergi sama DPRD mewakili NTB. NTB ya kan. Jadi persatuan PWK itu forum program studinya itu ketuanya dari sini. Oh, dari Universitas Iya, Muhammadiyah. bukan itu saja. Dan Persatuan Arsitek Indonesia di Lombok di NTB ketuanya juga dari sini. Luar biasa sekali, Dari ternyata teknik, banyak ya. banget praktisi ahli begitu ya. Banyak. Kami Fakultas tahu Teknik. Gunung Tuna kan? Kudung Tuna. Bukit Tuna. Bukit Tuna, ya. Nah, udah kesana kapan terakhir? Kapan ya? Di tahun 2020. Udah longsor belum? Belum longsor. Nah, sekarang kan longsor tuh kemarin. Itu yang buat kajian teknisnya kita. Dari umat. Ya, dapat SK di SK kan oleh BPD ya? Iya, BPD. Nah, jadi mereka nggak boleh sekarang benerin jalan karena longsor tanpa kajian teknis. Kan yang ada di jurusannya ke arah geologi, waktu itu geologi belum ada, tapi kan yang ada tambang, S1, S1 dan S3 aja di sini. Orang-orang geologinya ada di sini. Yang ngajar juga teman-teman geologi, teman-teman tambang gitu loh, di sini. Oke. Cobaan ya gitu, masih banyak orang kalau kita ke mana? Ke SMA yang nggak tahu jurusan itu. Banyak yang nggak Bahwa tahu. nggak tahu ada teknik sipil, tapi teknik sipil malah kalau saya lihat setiap semesternya, setiap tahunnya cuma 5 kelas. Selalu 6 kelas, naik meningkat. Selalu.
STI juga begitu, teknik tambang juga begitu, S1 teknik tambang. Nah, terus TWK, PWK sama ini geologi. PWK ngajar unggul ya, jadinya dia fokus ke unggulnya itu. Jadi insya Allah kita kalau emang semuanya berjalan lancar, kita fokus di situ. Berbarengan dengan fakultas kedokteran, saya yakin akan keangkat lagi nih semuanya nih. Punya fakultas kedokteran, kita buka mungkin Unizar, ketir-ketir ya kan. Ketar-ketir tuh. Yang paling siap memang kita. Nah, alhamdulillah dengan adanya fakultas kedokteran itu saya kira fakultas teknik akan paling banyak angkat menurut saya sih begitu. Orang yang tadinya nggak tahu, oh iya ya ada program studi PWK di situ, ada program studi tambang, program studi teknik sipil, ada 6 program studi yang benar-benar ibaratnya kalau batu, ini batu mulia, gitu, batunya pahlawan. Karena beberapa dari mungkin teman-teman dari SMA atau adik-adik yang masih sekolah taunya secara umum teknik itu ya udah pertambangan atau enggak sipil begitu. Tapi nggak tahu secara spesifik ternyata oh ada PWK, ada geologi di dalamnya begitu. Dan teman-teman mungkin nanti bisa ingin lebih tahu lagi begitu, bisa main-main lah ke fakultas teknik gitu. Untuk mengetahui apa aja sih program studi dari 6 program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, kemudian kalau dari konektivitas dengan dunia industri, salah satunya tadi Bapak ada beberapa mahasiswa juga yang langsung keterima kerja begitu di Udah 2 perusahaan. angkatan begitu terus itu. 2 angkatan. Oke. Sebetulnya tetap begitu ya. Cuman yang masalah itu kalau ada yang males, takut menghadapi masalah. Gitu. Itu kan bedanya orang yang sekolah sama yang nggak sekolah. Di sekolah itu kita diajarkan tidak menghindari masalah. Jadi bisa diajarkan problem solvingnya gitu Pak Tetap ya. harus ada masalah itu selesai bukan gara-gara kita mengitari tapi kita hadapi dia. Harus selesai tepat waktu, harus disiplin. Itu kan intinya Iya. gitu. Berpikir harus tertata gitu. Nah, kalau boleh tahu Bapak dari tiap tahun 2 angkatan yang Bapak sampaikan tadi yang keterima kerja di beberapa instansi begitu, kira-kira sejauh mana sih kerjasama Fakultas Teknik ini yang ada di Universitas Mataram, Muhammadiyah Mataram dengan industri dalam menunjang pembelajaran dan peluang karir untuk mahasiswa? Apakah ada kerjasama kolaborasi begitu yang diadakan dengan beberapa instansi? Ada ya, cuman itu masih perlu kita tingkatkan tuh. Saya sih kepinginnya kampus juga punya semacam bisnis, Inkubasi bisnis. iya, yang besar ya, jangan tanggung-tanggung yang besar, sehingga kita punya sumber daya, bagaimana kita memberdayakannya. Benar. Kalau di tingkat fakultas kan kita bagaimana caranya supaya lulusan-lulusan prodinya itu bagus keterima, gitu kan? Tidak hanya di lingkup Mataram saja, tapi di NTB kemarin ada undangan haji, saya ketemu sama Pak Arum. Pak Rum. Pak Arum Polok kalau saya nggak salah. Kemarin itu PLT Bima ya. Itu kan teknik sipil. Teknik sipil. Umat, iya. Nah, kayak begitu-begitu. Udah banyak sebenarnya, cuma nggak kedetek. Oh. Ya, cuma nggak kedetek. Banyak. Jadi itu menjadi kolaborasi lah gitu ya Pak ya, antara Fakultas Teknik dengan beberapa instansi bagaimana menyiapkan generasi-generasi yang istilahnya mereka sudah siap ketika terjun dalam dunia kerja begitu. Nah, terakhir Bapak kira-kira pesan Bapak nih untuk calon mahasiswa baru yang ada di manapun berada
Kira-kira ketika mereka punya mimpi besar menjadi insinyur untuk membangun masa depan wilayah khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat mungkin gitu. Kira-kira pesannya apa Pak untuk mereka nggak takut bermimpi gitu? Itu tadi manusia itu hanya dibatasi oleh imajinasinya. Artinya semakin banyak dia melihat, semakin banyak dia semakin berilmu dia, semakin imajinatif dia. Nah, sekolah itu sebetulnya jaminan bahwa pola pikirnya itu tertata. Ya. Coba kita lihat tugas akhir, SKS-nya paling tinggi, padahal cuma nulis doang. Sebenarnya yang paling pentingnya di mana? Paling penting adalah daftar isi kan. Daftar isinya itu baku loh, nggak boleh dibolak-balik. Karena di situ nanti pola pikir sudah tertata di situ. Nah, untuk yang baru mau masuk, sebetulnya umat itu tetap menjadi pilihan pertama untuk swasta. Untuk swasta. Pun untuk negeri mereka nggak punya jurusan-jurusan yang kayak tadi di teknik, mereka nggak punya. S1 tambang, D3 tambang, teknik geologi, PWK, Sipil. STI ada di luar. Sipil itu saya rasa baru buka di itu ya. Di Unram ada, saya nggak tahu di UIN. Cuma karena memang umurnya sudah tua si sipil ini dan lulusannya ada di mana-mana, termasuk di provinsi, termasuk di kota. Jadi mereka ini tersebar. Gampang PKL-nya. Iya. Itu menjadi kolaborasi tadi Bapak ya? Iya di PU itu banyak banget. Oke. Di PU. Nah jadi nggak usah takut lah kalau menurut saya. Mana bisa dicicil pula. Ya kan? Itu salah satu kelebihan lah. Salah satu kelebihan. Dan memang kita di umat ini memang sudah ikut serta, saya rasa ya melebihi daripada kampus negeri ya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kita benar-benar melakukan umat ini. Oke. Kalau boleh tahu Bapak kira-kira spill dulu deh SPP dari Fakultas Teknik itu berapa sih? Karena banyak yang bilang nih untuk Fakultas Teknik ilmu mahal gitu. 3.750.000. Itu paling tinggi. 3.750.000 iya. Tapi itu bisa dicicil Bapak ya. Nggak semua universitas. Iya. Kalau di Jawa itu ada kalau saya nggak salah 12 juta atau 9 juta. Wow. Ternyata di sini termasuk terjangkau gitu ya, yang ada di umat gitu, salah satunya Fakultas Teknik. Jadi buat teman-teman nggak usah takut lah gitu ya untuk masuk di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Itu udah kita naikin 10%. Kalau sebelum naik tuh berapa Pak? 3,5 kalau saya nggak salah. Oke. 10% 3.750. Luar biasa. Mana bisa dicicil lagi Pak ya? Kemudian terakhir Pak, kira-kira kenapa calon mahasiswa baru harus milih Fakultas Teknik? Iya kan gini ya. Kenapa harus Islam Fakultas itu Teknik? agamaku, Muhammadiyah, Muhammad itu nabiku, Muhammadiyah itu gerakan. Kan kita nyanyiin terus ya kan. Jadi nggak usah kita terpecah-pecah. Ini orang NW, ini orang NU, ini Muhammadiyah. Memang gerakan itu memang harus dilakukan bersama-sama. Salah satu yang terbaik dan yang ikut mendirikan bangsa ini adalah Muhammadiyah. Ya. Jadi memang udah teruji sampai punya aset organisasi Islam yang asetnya terbesar. Nomor 1 di dunia itu Muhammadiyah. Artinya apa? Jangan ragu. Artinya apa gitu kan? Ya coba kita artikan sendiri-sendiri aja. Ya kan? Kita artikan sendiri-sendiri. Sejelek-jeleknya kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, ada fakultas kedokteran. Lengkap. Fakultas Agama Islam jelas. Kan Muhammadiyah Mataram. Peletakan batu pertama besok wakil menteri yang datang. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng gitu.
jurusannya nggak ada ke timur, cuma pusat di sini doang, berpusat di sini. Sehingga dan dekat lagi ya sama orang tua. Iya. Kalau ma gue kepeng nih mak, ting, ada, ya kan? Lolos Ada, gitu. Iya, jadi gampang juga lebih gampang untuk dimonitor, monitor sama orang tuanya. Biasanya kan yang sekolah dari sini, dari semua Bima dan Dompu, apalagi yang di Mataram sendiri kotanya, lebih gampang untuk sudah ada kan saudara-saudaranya di sini, coba lihatin adikmu di sana, lihatin ini di sana, gitu. Jadi lebih gampang. Jadi lebih memang harus strategis. melihat juga kampusnya, jangan kampus yang hancur banget, jangan kampus yang baru berdiri juga. Kampusnya harus sudah punya budayanya, harus punya karakter. Kampus kita itu, ya. Nggak usah ditanya lagi lah gitu Pak ya. Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi Karena yang ngajar di sini coba bayangin ya, saya ngajar di tahun 2001. 2001 saya belum lahir Bapak. Waduh, iya. 2002 saya lahir. Tahun setelahnya lahir. Sini SD. Jadi saya rasa yang ngajar-ngajar di sini tuh semuanya sudah terfilter. Ya, waktu itu cuma dibayar 65.000 ya sebulan. Tapi saya udah jadi geologis di Newmont waktu itu. Jadi orang-orang yang kerja di sini tuh yang lambat laun dia akan terfilter dengan sendirinya bahwa ini bukan sebuah pekerjaan tapi sebuah kebutuhan. Komitmen juga. Sebuah komitmen kayak gitu. Nggak ada rasa beban. Nggak ada. Saya kadang-kadang bingung juga ya. Ini podcast ngomongin kampus, balik ke fakultas ngomongin kampus. Nanti sore diajakin ngopi kampus lagi. Ntar malam diajakin kumpul lagi meeting kampus lagi. Tapi nggak ada bosannya Pak ya? Itu dia tadi makanya kan udah terfilter dia. Jadi semacam passion apa? Hobi gitu. Iya benar. Karena udah ikhlas lah gitu Pak ya. Harus ikhlas, itu mesti begitu. Ikhlas kita Bapak. Iya. Semua yang ada di sini. Bener. Ikhlas. Kan ikhlas itu adalah ilmu yang paling sulit Bapak ya. Iya. Jadi lambat laun kan kita juga masih belajar juga. Betul. Nanti ngagumi juga di demokrasi. Nah. Masya Allah. Artinya apa? Ya. Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah. Itu closing statementnya Pak ya tadi. Bagus tuh Mas. Mungkin nanti Bapak kita akan obrolin lagi lebih dalam dengan mahasiswanya juga, mungkin akan lebih seru juga gitu untuk kita lebih kenal lagi tentang Fakultas Teknik yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin sekiranya Bapak itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya begitu sebagai media informasi juga untuk teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas keluangan waktunya. Mungkin di next kegiatan kita bakal bahas yang lain lagi Bapak. Boleh. Kita bisa undang Bapak dokter lagi. Dan untuk teman-teman terima kasih banyak udah nyempetin waktunya untuk mendengarkan podcast pada hari ini. Jika ada manfaatnya bisa disebarluaskan juga gitu. Dan jika ada salah-salah kata dari kami baik secara disengaja maupun tidak disengaja mohon untuk dimaafkan. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.